Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat, penuh damai sejahtera ya. Jadi, materi pada sesi ini adalah tentang learnability. Pembahasan tentang learnability-nya akan saya bagi menjadi dua bagian. Nah, pada bagian pertama ini, topik-topik bahasan yang akan saya jelaskan adalah eh, contoh kasus di aplikasi IBM Real CD, yang kedua learning approach atau pendekatan cara belajar, dan yang ketiga adalah jenis-jenis interaksi di user interface. Nah, tujuan dari pembahasan ketiga topik ini adalah sebagai pengantar agar kita dapat memahami bagaimana manusia belajar terkhusus terhadap sebuah interface yang baru. Nah, jadi juga supaya kita tahu jenis-jenis style interaksi itu apa saja. Gitu. Harapannya kita dapat memilih jenis interaksi yang tepat dan juga bisa membuat desain UI yang mudah dipelajari karena sesuai dengan cara manusia pada umumnya belajar hal baru. Nah, contoh kasus terkait learnability pada sesi ini adalah aplikasi IBM Real CD. Gitu. Ya, jadi ini gambaran interface-nya. IBM Real CD ini merupakan software CD player untuk memainkan audio dari CD pada CD-ROM. Tuh. Nah, mengapa ya software ini disebut dengan Real CD namanya? Kenapa disebut Real? Nah, pengandaiannya saya berikan begini. Perancangnya melihat bahwa bentuk-bentuk dari Real CD ini mengadaptasi kotak CD atau compact disc. Nah, saya ambil contoh kotak CD dari Rhoma Irama ya. Nah, bentuk softwarenya real atau sama dengan kotak CD yang sebenarnya menurut desainernya. Adaptasi kotak CD menjadi desain UI untuk software Real CD sebenarnya adalah praktek menggunakan metafora dalam perancangan user interface. Apa itu metafora ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora itu adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai kiasan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya tulang punggung. Nah, tulang punggung kan tidak benar-benar tulang, tapi menganalogikan tulang punggung itu menopang gitu ya. Jadi mengambil kiasan tulang punggung itu menopang gitu. Nah, desain yang berlandaskan pada objek nyata seperti kotak CD yang berbahan plastik sebelumnya itu disebut dengan metafora. Gitu. Jadi metafora adalah salah satu cara untuk membuat interface lebih mudah dipelajari karena user dapat menerka atau mereka-reka cara kerja sebuah objek berdasarkan pengetahuan yang mereka lihat dari objek yang nyata. Gitu. Nah, metafora ini sebenarnya dapat menjadi pilihan cara untuk meningkatkan learnability pada sebuah interface. Nah, learnability berbicara tentang seberapa mudah seorang user menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama sekali mereka berinteraksi dengan desain. Metafora yang tepat dapat membantu user untuk lebih mudah mempelajari penggunaan desain tersebut. Itu maksudnya penggunaan metafora. Nah, kita lihat kembali, ini adalah tampilan interface Real CD saat diakses pertama sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah memulai penggunaan aplikasi? Di mana daftar lagunya? Kan kita mau putar lagu. Gitu. Nah, jadi pada software IBM Real CD ini, terdapat beberapa masalah dengan cara menggunakan metafora atau memilih metafora yang digunakan. Yang pertama, user bingung untuk memulai. Nah, salah satu-satunya cara untuk start adalah dengan menekan button yang diberi tanda panah yang warna merah di atas, gitu ya. Nah, karena mengikuti cara kotak CD, maka daftar lagu ditampilkan seperti membuka kotak CD bagian belakang. Nah, dia ditampilkan seperti seolah-olah di belakang. Begitu. Nah, masalahnya apa?
Masalahnya apa di software IBM Real CD ini? Yang pertama adalah pemilihan metafora yang salah. Kotak CD sebenarnya bukan pemutar CD, itu yang pertama. Yang kedua, desain harus mencari tempat peletakan kontrol. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metafora telah mendikte tata letak kontrol, sehingga terpaksa disusun secara vertikal dan mengesampingkan aspek bahwa sebenarnya secara umum kontrol di user interface pemutar musik itu biasanya secara horizontal. Nah, yang ketiga itu terlalu patuh pada metafora. Nah, hal ini mendorong desainer untuk mengabaikan konsistensi dengan aplikasi desktop yang lain. Nah, beberapa aplikasi desktop untuk pemutar musik itu ada Windows Media Player yang di bagian kiri, lalu ada KM Player, dan yang berikutnya adalah Apple iTunes. Nah, coba kita perhatikan pada ketiga aplikasi ini, peletakan kontrol-kontrolnya misalnya diletakkan di posisi yang mirip dan horizontal, bukan vertikal seperti IBM Real CD tersebut. Jadi metafora sebenarnya bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai atau menciptakan learnability yang baik. Pada kenyataannya, metafora mungkin adalah jalan yang paling sulit karena penuh sekali dengan perangkap terhadap desainer. Salah memilih metafora akan sulit jadinya menggunakan aplikasi atau desain UI yang kita buat gitu. Ya. Nah, selanjutnya, kita sudah melihat kasus bagaimana sebuah desain user interface dibangun dengan tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan konsep learnability. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas aspek learnability ini, mari kita pahami lebih dahulu bagaimana pendekatan belajar ketika berhadapan dengan sebuah user interface yang baru. Pertanyaannya, sebenarnya bagaimana kita belajar user interface yang baru? Nah, user belajar bukan dengan membaca buku manual sebenarnya. Saat pertama kali komputer muncul, programmer berasumsi bahwa user akan membaca buku petunjuk lebih dulu. Nah, yang kedua, bukan dengan mengikuti kelas. Perusahaan juga punya asumsi bahwa karyawan mereka pertama sekali akan mengambil kelas-kelas belajar. Nah, yang ketiga, bukan dengan membaca help atau bantuan lebih dulu. Bahkan saat bantuan online dibangun pada setiap aplikasi desktop, user tidak menuju bantuan terlebih dahulu untuk belajar. Nah, jadi bagaimana sebenarnya user belajar? User itu belajar UI yang baru dengan learning by doing, dengan seeking help, dan juga learning by watching. Nah, learning by doing itu begini, user belajar dengan langsung praktek. Ya, itu yang disebut dengan learning by doing. Jadi ketika akan berinteraksi dengan UI, user sudah mempunyai tujuan untuk dicapai. Cara mencapainya adalah dengan mengeksplorasi fitur pada aplikasi. Ya, contohnya ini yang ada di layar. Bagaimana cara saya menghilangkan mata merah pada gambar yang ada di Photoshop? Gambar kelinci ini gitu ya. User kemudian eksplorasi, cari sana sini tools yang ada di Adobe Photoshop dan menemukan tools red eye removal pada toolbar di sebelah kiri aplikasi. Ya, jadi user tidak mencoba untuk belajar lebih dahulu. Sebaliknya, user biasanya mencoba melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan mengeksplorasi interface untuk melihat apakah mereka dapat mengetahui bagaimana melakukannya. Nah, dengan learning by doing, user memulai dengan tujuan yang sudah ada dalam pikiran. Mereka lebih tertarik mencapai tujuan tersebut daripada belajar interface-nya. Nah, dengan mengetahui cara kerja user ini, maka sebagai desainer Anda harus bisa memastikan bahwa desain interface harus mengkomunikasikan, saya beri huruf besar, cara menggunakan aplikasi dan membantu user untuk mencapai tujuan. Nah, itu menjadi catatan penting. Nah, yang kedua adalah dengan mencari bantuan atau seeking help. Nah, user itu baru mencari bantuan kalau dia sudah stuck, sudah mentok. Ya, tidak dapat lagi memikirkan cara untuk mempelajari penggunaan aplikasi. Ya, jadi user sudah mempunyai masalah ketika mereka mencari bantuan dan biasanya mencari solusi yang nyata untuk permasalahannya. Sehingga catatan kembali untuk desainer adalah jangan menggunakan penjelasan yang panjang. Nah, jawablah langsung ke inti permasalahan.
Cara belajar yang ketiga adalah dengan mengamati user lain atau learning by watching. Ya, jadi contohnya saat akan menggunakan pintu otomatis untuk cek barcode tiket di bandara misalnya, atau saat zoom in, zoom out layar smartphone dengan menggerakkan jari, juga waktu kita mau berpindah window dengan tekan tombol alternatif plus dengan tab di Windows, kita biasanya dengan melihat orang lain bagaimana cara melakukannya. Begitu, itu yang dimaksud dengan learning by watching. Nah, jadi ada 3 tadi cara kita untuk belajar UI yang baru. Gitu. Learning by doing adalah cara user belajar dengan mencoba apa yang ingin mereka lakukan. Seeking help dilakukan dengan cara user mencari jawaban yang spesifik. Lalu learning by watching dilakukan dengan mengamati user lain. Nah, jadi dengan mengetahui cara user belajar ini, maka terdapat 3 pelajaran yang dapat dipraktekkan oleh desainer. Yaitu yang pertama, ketika mendesain interface, ketahui tujuan user. Ya, caranya adalah dengan mengumpulkan informasi tentang user dan kebutuhannya. Yang kedua, user interface harus mengkomunikasikan bagaimana aplikasi bekerja dan cara menggunakannya. UI dapat diistilahkan sebagai guru utama untuk mengetahui bagaimana menggunakan sebuah aplikasi. Dan yang terakhir, help harus mudah ditemukan dan berorientasi pada tujuan akhir user. Bantuan harus langsung ke tujuan, kepada permasalahan yang dicari solusinya oleh si user. Gitu. Ya, jadi kita masuk ke bahasan yang berikutnya. Interaction styles, ya, jenis-jenis interaction styles nanti kita pelajari. Tapi sebelum masuk ke bahasan soal interaction style ini, kita perlu mengetahui perbedaan recognition dengan recall, ya. Jadi yang pertama adalah recognition, dengan cara mengenali. Ini adalah proses belajar dengan mengingat itu dengan bantuan isyarat visual. Jadi pengetahuan itu ada di luar diri kita. Nah, berbeda dengan recall, dengan cara mengingat. Ya, jadi mengingat ini adalah tanpa bantuan. Pengetahuannya berada di dalam kepala, menghafal lah istilahnya. Ya, jadi pada dasarnya user jauh lebih mudah belajar dengan cara recognize, dengan cara mengenali dibanding dia harus recall, mengingat atau menghafal. Nah, jadi di sesi ini saya membahas hanya 4 jenis interaction style. Yang pertama itu adalah common language, yang kedua nanti menu and forms, yang ketiga direct manipulation, dan yang terakhir keempat speech dialogue. Nah, yang pertama itu common language. Ya, jadi pada interaction style dengan common language ini, user mengetikkan perintah. Semua pengetahuan ada di dalam kepala. Nah, sehingga mengakibatkan aspek learnability-nya rendah. Gitu. Jadi diingat semuanya. Ini saya kasih contoh dari code-code bahasa C. Jadi memang instruksi-instruksi, perintah-perintah itu kita hafal di dalam kepala. Tapi salah nggak menggunakan ini? Tidak salah. Gitu, tidak salah. Tidak salah menggunakan tipe command language ini jika memang yang diperlukan begitu. Gitu. Cuman memang harus orang yang benar-benar spesifik dan ahli di sana yang bisa menggunakannya gitu. Nah, yang kedua adalah menu and form. Pada interaction style ini, user diminta untuk memilih dari menu atau mengisi form. Nah, semua pengetahuan itu ada di luar diri kita. Nah, kita tinggal memilih apa yang ada di hadapan kita atau mengisi apa yang ada di hadapan kita, begitu. Jadi, secara learnability-nya ini lebih mudah dipelajari dibanding yang pertama tadi, gitu. Nah, yang ketiga adalah direct manipulation. Nah, pada interaction style direct manipulation ini, user berinteraksi dengan representasi visual dari objek data. Nah, terdapat representasi visual berkesinambungan. Juga ada tindakan fisik, seperti menekan tombol berlabel. Nah, pada style ini terdapat beberapa ciri interaksi yang cepat atau rapid, lalu bertahap, incremental, dan dapat diubah ke keadaan sebelumnya. Dan efek dari tindakan yang kita lakukan itu dapat langsung terlihat. Nah, contoh dari direct manipulation ini adalah icon yang merepresentasikan file dan folder di desktop. Aksi fisik seperti klik di sebuah objek untuk memilih, drag,
untuk memindahkan sesuatu atau melakukan selection juga adalah contoh-contoh dari direct manipulation gitu. Pertanyaannya adalah mengapa direct manipulation ini sangat powerful gitu ya. Nah, jadi direct manipulation ini mengeksplorasi keterampilan dan kemampuan motorik manusia, ya, banyak melakukan aksi gitu. Sedikit sekali ketergantungannya terhadap kemampuan bahasa dibandingkan dengan yang berupa komen atau menu gitu ya. Jadi kita tinggal klik, drag, drop, melakukan selection gitu. Jadi dia lebih natural. Nah, karena kita belajar memanipulasi hal fisik lebih dulu sebenarnya dibandingkan belajar berbicara, membaca, dan menulis sejak kecil. Nah, itu alasannya mengapa dia sangat powerful. Nah, yang keempat adalah speech dialogue. Nah, pada interaction style ini, user berbicara dengan natural language, dan sistem merespon dengan cara yang sama. Contohnya adalah aplikasi Siri di produk Apple atau Cortana di Windows, gitu ya. Jadi, contohnya adalah kita akan memberikan instruksi atau seperti berbicara dengan mesin begitu. Nah, kendalanya adalah kita harus bisa berbahasa yang benar-benar dimengerti oleh mesin. Jadi tidak sembarangan begitu. Jadi memang harus benar-benar tata bahasanya, cara pengucapannya yang benar sehingga mesin juga bisa mendengar, merespon itu dan nanti dia akan memberikan jawaban ke kita. Begitu kira-kira. Ya, jadi demikian materi tentang learnability untuk sesi ini dan akan saya lanjutkan pada sesi yang kedua tentang konsep konsistensi, affordance, dan feedback masih tetap di konsep di aspek learnability. Ya. Jadi terima kasih untuk waktunya, selamat melanjutkan hari dan semoga selalu menyenangkan.